Wa ma'na kaunuha halan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Wa makna kaunuha halan, dan makna wujud ya, sebagai hal, dan makna keadaan wujud sebagai hal, annaha la tartaqi ila darajatil mawjudi hatta tusyahada, bahwasanya wujud itu lam tartaqi, tidak naik, ila darajatil mawjud, tidak naik kepada derajat mawjud, hatta tusyahada, sehingga tusyahada, ia dapat dilihat. Walam tanhatta ila darajatil ma'dumi, dan tidak menurun pada derajat ma'dum, hatta takuna adaman mahdha, sehingga adalah dia adam, ya, dia adam mahdha, tidak ada sama sekali. Bal hiya wasitatun, akan tetapi adalah wujud itu wasitatun, ya, bainal maujudi wal ma'dumi, penengah di antara maujud dan ma'dum. Nah, baik. Al asya kemarin ada berapa? Udah saya jelasin. Al asya ada 4 ya. Maujud, ma'dum, hal, amrun itibari. Maujud, apa maujud? Sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Jadi zat Allah itu maujud, dalam arti kalau Allah Ta'ala buka hijab di akhirat kelak, maka nampak kitalah Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala itu maujud, ada dan dapat dilihat. Nah, kita ini maujud nggak? Maujud. Kalau ada yang bilang tidak, Pak Ustaz, kita ini hal, tak nampak awal Pak Isa, ya, maujud, ada dan dapat dilihat. Nah, kemudian ma'dum. Ma'dum itu bukan berarti tak ada sama sekali. Dia ada tapi tidak subut. Ya, dia ada tidak berdiri pada zat. Berbeda dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani maujud dan berdiri pada zat Allah. Nah, kalau ma'dum, ya, itu tidak berdiri pada zat Allah. Contohnya seperti sifat-sifat salbiyah, qidam, baqa, terus mukhalafah, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah. Nah, dia tuh ma'dum. Allah bersifat dengan sifat-sifat itu, yaitu sifat salbiyah. Tapi sifat salbiyah itu tidak berdiri pada zat Allah. Jadi sifat salbiyah tidak berdiri pada zat Allah, tapi bukan berarti Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat itu. Nah, itu namanya ma'dum. Jadi ma'dum itu beda dengan nafi. Ada semalam kita jelaskan nafi, manfi, ma'dum. Iya, ada nggak saya jelaskan di sini? Nafi, manfi. Hah? Di mana saya jelaskan nafi, manfi? Hah? Sirjul udah? Ya, ada nafi, ada manfi, ada ma'dum. Hah? Belum? Jamaah aja khilafiyah nih. Hah? Ada yang bilang ada yang bilang belum. Hah? Udah kita jelasin aja balik. Usah begaduh. Ada nafi, ada manfi. Ya, ada ma'dum. Nah, misalnya wahdaniyah. Apa yang ditolak dengan wahdaniyah? Wahdaniyah artinya esa, berbilangnya Tuhan. Jadi mustahil Tuhan itu berbilang. Jadi nafi itu
berbilang. Berbilangnya itulah nafi. Dengan apa berbilang itu ditolakkan dia, dinafikan dia? Dengan wahdaniyah. Wahdaniyahnya itulah manfi. Jadi nafi yang dinafikan, manfi yang menafikan. Sudah ya? Iya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ya, apa yang ditolak dengan mukhalafah? Persamaan. Al-mumasalah. Lawannya kan gitu. Serupa, sama. Allah dengan baharu, al-mumasalah. Nah, yang dinafikan apa? Ya, al-mumasalah tadi. Dengan apa al-mumasalah itu dinafikan? Dengan mukhalafah. Maka al-mumasalah itu nafi, al-mukhalafah manfi. Qidam. Ya. Apa lawannya qidam? Baharu, hudus. Hudus baharu. Mustahil Allah itu baharu. Berarti yang dinafikan baharunya Allah Ta'ala. Dengan apa baharunya Allah itu dinafikan dia? Dengan sifat qidam. Maka hudus baharu nafi. Nah, qidam itu manfi. Nah, gitu dia. Nafi sesuatu yang gak ada sama sekali bagi Allah. Kalau Adam atau Ma'dum bukan berarti dia tak ada. Ada tapi tidak berdiri pada zat. Itulah sifat salbiyah. Jadi bukan berarti sifat salbiyah itu Ma'dum bagi zat Allah. Bukan berarti sifat salbiyah itu ternafi. Beda. Kalau Ma'dum diartikan ternafi berarti nggak ada lah salbiyah itu bagi Allah. Kan nggak gitu maksudnya. Makanya nafi dengan Adam ya atau Ma'dum itu beda. Udah bisa. Jadi ada nafi, ada manfi, ada Ma'dum. Itu adalah tiga hal yang berbeda. Tapi nafi manfi itu pasangan dia. Nah, kalau nafi itu yang mustahilnya, yang wajibnya disebut sifat wajibnya manfi. Ya, dah bisa. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa yang dinafikan dengan qiyamuhu? Ya, misalnya mukhasis dan mahal tempat. Ya, itu yang ditolak dari zat Allah. Enggak ada yang menciptakan Allah. Jangan dipikir siapa yang menciptakan Allah Ta'ala, Ustaz. Mana pula ada yang menciptakan Allah. Itulah tertolak, ternafi mukhasis bagi Allah Ta'ala. Dengan apa ternafinya mukhasis? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Berarti mana nafi, mana manfi? Mana yang nafi, mana yang manfi? Manfi qiyamuhu ta'ala binafsi. Manfinya qiyamuhu. Ya. Maka yang nafinya lawannya mukhasis. Jadi gampang aja kalau disebut nafi, nafi itulah sifat mustahilnya. Yang ditolakkan bagi zat Allah itulah nafi, sifat mustahilnya. Nah, kalau manfi yang menafikan, berarti sifat wajibnya. Jadi kita harus mengerti nih istilahnya ini, nafi manfi, supaya ya nggak kabur-kabur memahami istilah-istilah di dalam tauhid. Ya Allah, dah. Ada maujud, ada ma'dum, kemudian ada hal. Nah, dikatakan di sini tadi wa makna kaunuha halan, dan makna keadaan sifat wujud itu sebagai hal. Anna halam tartaqi ila darajatil maujudi hatta tusyahada, bahwasanya wujud itu tidak naik dia kepada derajat maujud. Ya, kalau hal, jadi hal ini wasitotun bainal maujudi wal ma'dumi. Maujud, ma'dum udah paham tadi ya? Maujud sesuatu yang ada dapat dilihat. Ma'dum sesuatu yang ada tidak berdiri pada zat. Nah, kalau tingkatannya maujud ya, kemudian tartibnya mana yang lebih bagus kalau begitu? Maujud, hal, amrun iktibari, baru ma'dum. Itu kalau secara akal ya, lebih bagusnya gitu. Nah, cuma biasa kita maujud, ma'dum, hal, amrun iktibari. Itu untuk mendekatkan paham aja ya. Nah, tapi kalau melihat dari tartib akal ya, ma'dum itu terakhir dia ya. Jadi lebih tinggi hal daripada ma'dum, dan hal itu di bawah
mawujud. Baik. Jadi hal tadi bainal mawjudi wal ma'dum. Sesuatu yang ada di antara mawjud dan di antara ma'dum. Ya. Jadi sifat wujud adalah sifat yang pertama. Kata pendapat selain pendapat Imam Asy'ari bahwa wujud itu adalah hal. Ya, wujud itu adalah hal. Nah, hal itu apa? Hal itu sesuatu yang ada tak dapat dilihat. Bahkan udah dijelaskan juga di sini tadi, ya, dari kitab ini, hal itu adalah yang dikatakan dengan hal sesuatu yang ada di antara maujud dan ma'dum. Jadi tengah-tengah dia hal itu. Tidak naik sampai derajat maujud. Kalau dia naik sampai derajat maujud, berarti bisa dilihat. Berarti wujud, ya. Ya maujud, berarti wujud jadi maujud. Kan pendapat Imam Asy'ari jadinya. Ya. Nah, tidak turun ke bawah menjadi makdum. Kalau makdum kan nggak dapat dilihat. Jadi hal di sini di antara maujud dan makdum. Artinya kesimpulannya, pendapat pertama, ya, selain pendapat dari Imam Asy'ari, di antaranya adalah pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Haromain, ya, Imam Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Ini ulama-ulama tauhid terkemuka. Pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Imam Haromain, Imam Juwaini, guru daripada Imam Ghazali, kemudian pendapat Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Ya, menurut mereka wujud itu adalah sifat. Ya, beda nanti dengan pendapat Imam Asy'ari. Pendapat Imam Asy'ari wujud adalah zat. Ya, maksudnya apa? Wujud itulah zat Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau pendapat Imam Haromain, ya, Haromain Imam Fakhruddin Ar-Razi, wujud itu sifat. Jadi berarti, ya, beda zat, beda sifat. Ya, beda zat, beda wujud. Karena menurut mereka wujud itu adalah sifat. Yang mana sifatnya tergolong hal, ya, tergolong hal, seperti itulah dia. Walaupun nanti tak wajibnya kita, ya, membedakan apakah wujud itu sifat atau zat. Kita bacalah dulu, ya, biar lengkap. Fawujudu Zaidan masalan halun, maka adanya si Zaid seumpamanya adalah hal wajibatun lidzatihi, ya, hal yang wajib bagi zatnya. Ailatan fakku anha, yaitu tidak ternafi dari zat. Wa makna qauluhum, dan makna perkataan mereka, la tu'allalu bi'illatin, ya, la tu'allalu bi'illatin. Enggak usah saya terjemahkan, ya, karena ada sebagian ulama yang berpendapat, ya, bahwa wujud itu adalah latu allalu bi'illatin. Apa maksudnya? Annaha lam tansha'an syai'in, ya, bahwasanya tidak timbul dari sesuatu, ya, bi khilafi kauni Zaidin, berbeda dengan keadaannya si Zaid, qadiron masalan, keadaannya si Zaid berkuasa seumpamanya. Fa innahu nasya'a an qudratihi, maka bahwasanya timbul dari sifat kudrohnya. Gini, ya, biar dijelaskan. Wujud adalah sifat nafsiyah. Ya. Kenapa dinamakan sifat nafsiyah? Karena wujud ini sebagai sifat yang berhubungan dengan zat. Dalam arti mala tata'aqalu zatu illa biha. Kalau kata ulama tauhid, sifat di mana akal tidak bisa menerima adanya zat kecuali dengan sifat tersebut. Artinya, wujud sebagai sifat, yaitu sifat nafsiyah, yang mana sifat nafsiyah ini menjadi satu sifat yang menunjukkan eksistensi Allah Ta'ala, keberadaan Allah. Kalau dikatakan andai kata tak adalah sifat wujud bagi Allah,
berarti tak ada Allah Ta'ala. Berarti kan langsung berhubungan dengan zat. Makanya definisinya tadi mala tata'aqqalu az-zatu illa biha. Definisi nafsiyah tadi. Mala tata'aqqalu zatu illa biha. Satu sifat di mana akal tidak bisa menerima adanya. Ya, kecuali dengan adanya sifat itu. Kalau kita sederhanakan bahasanya, kalaulah tak bersifat Allah Ta'ala dengan wujud, berarti tak ada juga Allah Ta'ala. Ada tiadanya Allah Ta'ala, muhal apa tidak? Muhal itu artinya mustahil. Nah, pertanyaannya, ada Allah? Ada. Karena ada Allah berarti adalah wujud ini bagi Allah. Ya, adakah Allah Ta'ala? Ada. Mana dalil atau bukti adanya Allah Ta'ala? Dalil atau bukti adanya Allah Ta'ala adanya alam ini. Pokoknya Allah itu ada. Berarti sifat nafsiyah ini juga ada. Ya. Nah, bisa nggak kita andaikan Ustadz, Allahnya ada tapi nggak ada sifat nafsiyah? Cemana kau meniadakan sesuatu yang wajib? Apa istilahnya? Ada kemarin saya kasih tahu itu. Meniadakan sesuatu yang wajib atau mengadakan sesuatu yang mustahil. Qalbul haqaiq, ya betul. Qalbul haqaiq. Ya. Bertukar hakikat. Kan udah wajib wujud bagi Allah Ta'ala. Jangan diandai-andaikan. Bisa nggak ya Ustaz? Allahnya ada tapi nggak bersifat wujud. Nggak ada sifat nafsiyah. Justru dengan sifat nafsiyah itulah menunjukkan adanya Allah. Makanya namanya sifat nafsiyah. Mala tata'aqqalu zatu illa biha. Nah, begitu definisinya. Jadi kalau tidak ada wujud, maka berarti Allah tidak ada. Ya, nah ketiadaan Allah itu mustahil. Jadi Allah itu ada, maka wajib Allah itu bersifat wujud. Allah ada, maka wajib Allah bersifat wujud. Kalau ternafi sifat wujud bagi zat Allah, ternafi pula lah zat Allah. Berarti Allah nggak ada, kan berarti mustahil. Nah, gitu dia. Wujud, apa arti wujud? Ada. Dengan sifat wujud ini ditetapkanlah bahwa Allah itu ada. Ya, andai sifat wujud ini tidak ada, maka Allah pun menjadi tidak ada. Dan bila Allah itu tidak ada, maka mustahil lah. Ya, tidak diterima akal akan ketiadaannya. Mala tata'aqqalu zatu illa biha. Nah, oleh sebab itu sifat wujud disebut dengan sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menunjukkan eksistensi adanya zat. Jadi seperti itu dia. Bisa nggak diandaikan ada sifat wujud tapi Allah tak ada? Makin ngaco ini orang. Ya, tadi mengandaikannya apa? Bisa nggak Ustadz Allahnya ada tapi nggak pakai sifat wujud? Ngaco. Ya, ini terbalik. Ada sifat wujudnya, Allahnya tak ada. Makin ngaco nih orang. Pokoknya kalau Allah ada berarti adalah sifat nafsiyah itu. Ya, kenapa? Karena definisi sifat nafsiyah mala tata'aqqalu az-zatu illa biha. Nah, pendapat yang pertama bahwasanya wujud adalah sifat. Ya, pendapat siapa tadi? Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Haromain, Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Wujud adalah sifat. Nah, sifat-sifat Allah itu kan terbagi dia. Ada sifat-sifat yang maujud seperti sifat kudro, sifat ma'ani, kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, sifat ma'ani kan sifat juga. Nah, jadi dari 20 sifat bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat itu dibagi lagi. Ada sifat-sifat yang maujud. Yang mana sifat yang maujud itu? Itulah sifat-sifat ma'ani. Nah, ada sifat-sifat yang ma'dum. Makanya asya yang 4 itu diingat betul-betul. Capek dan kalau mengulang-ulang balik. Ya, al-asya ada berapa? 4. Maujud, apa tadi maujud? Sesuatu yang ada dan bisa dilihat.
Makdum. Apa makdum? Ya, sesuatu yang tidak berdiri pada zat, tapi Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Ada namanya hal. Ya, hal itu sesuatu yang ada di antara maujud dan makdum. Sesuatu yang ada tak dapat dilihat. Terakhir ada namanya amrun iktibari. Nah, jelas ya, ada namanya amrun iktibari. 20 sifat wajib bagi Allah. Ada sifat-sifat yang tergolong maujud, yaitu sifat ma'ani. Berarti semua sifat ma'ani, ya, mulai dari kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, kalau dibuka hijab oleh Allah Ta'ala, nampak kita dan Allah, nampak pula lah sifat-sifat ma'ani, karena maujud. Nah, kemudian ada sifat-sifat Allah yang tergolong ma'dum. Mana sifat-sifat Allah yang tergolong ma'dum tadi? Sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Ya, sifat salbiyah tidak berdiri pada zat Allah, tapi bukan berarti Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat itu. Itulah definisi makdum. Mudah kan memahaminya kalau gitu kan ya. Nah, sifat salbiyah itu makdum. Ada sifat-sifat Allah yang tergolong hal. Nah, itulah dia sifat nafsiyah. Kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah hal. Namanya hal nafsiyah. Nah, ada sifat hal juga maknawiyah. Namanya hal maknawiyah. Bedanya apa bedanya? Kalau hal nafsiyah, ya, di dalam kitab ini ada juga dia. Wa kullu halin qaimatin bizatin ghairu mu'allalatin bi'illatin tusamma sifatan nafsiyah. Setiap hal yang berdiri dengan zat yang tidak disebabkan dengan suatu sebab, ya, yang adanya tidak dikarenakan oleh suatu karena. Kalau apalan di sini gimana dia? Hal yang wajib bagi zat selama berkekalan zat wujudnya tidak dikarenakan oleh suatu karena. Tidak dikarenakan oleh suatu karena. Ya, wa kullu, kalau bahasa Arabnya wa kullu halin qaimatin bizatin ghair, ya, ghairu mu'allilatin bi'illatin. Setiap hal yang berdiri dengan zat yang tidak disebabkan dengan satu sebab. Nah, baik. Tadi kan wujud termasuk hal. Namanya hal nafsiyah. Definisi hal nafsiyah tadi berdiri pada zat. Jadi wujud itu berdiri pada zat. Nah, kemudian adanya dia tidak diadakan oleh suatu karena. Beda dengan sifat maknawiyah. Berdirinya maknawiyah karena adanya ma'ani. Ya, bedanya di situ dia. Insya Allah nih jamaah udah dapatnya itu. Orang ngulang-ngulang ajonya itu. Ya, mengulang-mengulang ajonya itu. Kitab Aqidatun Najid pun udah kita bahas ya. Udah lewat pembahasannya itu. Udah baik. Jadi pendapat pertama bahwa wujud itu adalah sifat. Itu dulu dipegangi. Yang mana sifat ini tergolong maujud, makdum, hal, apa, amrun itibari. Kalau menurut Imam Ar-Razi, bahwasanya wujud adalah sifat yang tergolong dia hal. Hal apa namanya? Hal nafsiyah. Ya. Apa tuh hal nafsiyah? Setiap hal yang berdiri dengan zat yang tidak disebabkan dengan satu sebab. Berdiri sendiri dia, bukan karena sesuatu. Beda dengan sifat ma'ani, kaunuhu qadiron. Kenapa dikatakan kaunuhu qadiron? Kenapa dikatakan kaunuhu qadiron? Karena ada kudratnya. Contohnya kita gini, ya. Kita dikatakan melihat. Melihat enggak kita? Kenapa kita dikatakan melihat? Ada penglihatan kita. Kalau tak ada penglihatan kita, tak dikatakanlah kita melihat. Jadi kaunuhu basiron, keadaannya Allah itu maha melihat, karena Allah bersifat basor. Dikatakan kita melihat karena ada penglihatan kita. Berarti melihatnya kita itu adanya karena ada penglihatan. Nah, wujud itu ada bukan karena suatu karena, berdiri sendiri pada zat. Dapat nggak? Dapat apa enggak? Krono. Bisa apa enggak? Iya. Paham tuh ya? Paham tuh ya? Insyaallah ya. Bahasa kami gini Ustaz. Tidak dikata keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa, melainkan tatkala berdiri sifat kudrat pada zat. Itulah dia. Gitu. Ya. Pendekatannya gitu.
kita melihat. Sekali lagi, kenapa kita dikatakan melihat? Karena Ada penglihatan kita. ketidakmajuan. Tak mungkin kita dikatakan melihat kalau tak ada penglihatan kita. Berarti melihatnya kita tidak berdiri sendiri dia. Tidak. Sebab adanya penglihatan kita lah makanya kita dikatakan melihat. Iya. Berarti kan tak berdiri sendiri dia. Ya. Nah, kalau wujud nih dia berdiri sendiri bukan karena ada yang lain. Bukan. Tidak seperti sifat ma'nawiyah. Kita melihat karena ada penglihatan kita. Ya, berarti kan melihatnya kita tuh berdiri dengan sesuatu yang lain, yaitu penglihatan. Bisa ditangkap kira-kira. Nah, itulah namanya sifat hal nafsiyah. Hal yang dia berdiri sendiri tidak dikarenakan oleh suatu karena. Nah, itu pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi hal bukan maujud, bukan ma'dum, bukan amrun i'tibari, tapi wujud itu adalah hal. Wujud bukan maujud, wujud bukan ma'dum, wujud bukan amrun i'tibari, tapi wujud adalah hal. Menurut pendapat yang pertama, ya, hal. Hal dengan ma'dum bedanya apa? Coba cerna. Kalau ma'dum tiada, tak berdiri pada zat. Ya, tidak berdiri dia pada zat. Kalau hal Berdiri pada zat. berdiri pada zat, sama-sama tak nampak. Kalau ditanya persamaannya hal dengan ma'dum, sama-sama tak nampak. Ya, cuma bedanya ada. Kalau ma'dum tak berdiri dia pada zat, tapi hal berdiri pada zat. Makanya pahami betul-betul hakikat yang 4. Ya, kalau belum dapat hakikat 4, gak usah cerita dulu jauh-jauh. Poning aja kepala nanti. Iya. Sama utak. Sama otak ya. Ya, kalau insya Allah rutin ikut ngaji tauhid ini paham. Mungkin tak sekarang ada yang baru ikut ngaji. Hendak pecah kepala odan katanya. Namanya baru pertama, tak mengapa. Ikuti aja terus-terus. Lama-lama bisa pahamnya gitu tuh. Ya, kuncinya diantaranya pahami asya yang 4. Maujud, ma'dum, hal, amrul i'tibari. Pahami setiap hakikat dari masing-masing. Dah. Jadi pendapat pertama wujud adalah Hal. adalah sifat. Ya, sifat. Ya, sifat yang mana? Maujud, ma'dum, hal atau amrul i'tibari? Yang hal. Ya, yang hal dia. Dah, seperti itu dia. Jadi hal itu antara maujud dan ma'dum. Dah. Lebih enak kitab Fathul Majid. Ya. Nanti kalau jadi jadwal kajian baru tuh di mana? Daerah mana namanya? Pematang Cengkring. Coba cari, entah kita mengaji 2 kitab juga, tapi kitab apa? Rencana saya kalau tauhidnya Fathul Majid. Ya, Syarah Durul Farid. Kitab Arab, cuma Latinnya ada. Ada Latinnya. Macam Kifayatul Awam gini. Ada barisnya, ada Latinnya. Ya, saya khatam tuh dari awal sampai akhir dengan Ustadz Hafiz Yazid. Makanya kalau memang jadi, ya, kalau tidak di amrun i'tibarikan aja lah. Ngaji Fathul Majidnya, kalau tak jadi pengajian di sana di mana tadi? Pematang Cengkring ya, jadwal baru insya Allah ya, bulan Januari malam Rabu ya, minggu kedua. Nah, kalau tak jadi di amrun i'tibarikan aja dulu. Ya, orang belum bisa dimewujudkan. Nah, sekarang ini udah dapat keputusan, udah subut dia nih. Berarti udah hal statusnya. Nah, nanti kalau memang jadi baru berubah jadi mewujud. Nah, seperti itu ya. Baik. Jadi rencananya 2 kitab. 1 kitab Fathul Majid, 1 lagi entahlah poin fikih kan gitu ya. Karena kan fikih kita udah banyak, usul fikih juga udah ada ya di masjid mana nih? At-Taubah. Qawaid fikih yang belum ada. Tapi kalau qawaid fikih agak payah kitabnya. Ya, awak mau ngarang kitab dulu panjang waktunya, ya kan? Jadi tapi yang jelas kalau tauhidnya rencana saya Fathul Majid, ya, Syarah Durul Farid. Itu lebih enak penjelasannya dari kitab Kifayatul Awam ini, karena memang di bawah dia memahamkan wujud hal itu lebih enak dia. Ini rumit kalau kitab Kifayatul Awam. Di atasnya kitab Kifayatul Awam ini ada namanya kitab Syarqawi Alal Hudhudi. Nah, kalau santri lagi masuk kitab itulah sekarang nih tauhidnya, ya, Syarqawi Alal Hudhudi.
Nah, itu aja barangkali ya untuk pembahasan kita. Nanti akan disambung wahiyallati la taqilu zati biduniha. Ya. Inti pertama ini sifat wujud adalah sebagai sifat yang mana sifatnya tergolong halnya di situ hal nafsiyah, hal yang berdiri sendiri, bukan adanya karena suatu karena. Beda dengan hal maknawiyah. Kalau hal maknawiyah itu adanya dia dikarenakan oleh suatu karena. Adanya sifat maknawiyah karena dia adanya ma'ani. Seperti melihat, kita dikatakan melihat. Kita dikatakan melihat karena ada penglihatan kita. Ya, melihat dengan penglihatan itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, tak mungkin dikatakan melihat kalau tidak ada penglihatan. Berarti melihatnya kita tuh berdiri oleh penglihatan. Ya, andai nggak ada penglihatan maka nggak bisa melihat. Jadi kaunuhu basiron dikatakan keadaan Allah melihat karena ada basornya itu. Andai Allah tidak bersifat basor maka tidak dikatakan kaunuhu basiron. Nah, itu namanya hal maknawiyah. Nah, jadi kita padakan dulu pemahamannya. Sifat pertama dari sifat wajib bagi Allah adalah wujud. Yang wujud itu tergolong, ya, terjadi perbedaan ulama. Apakah wujud itu sifat ataukah wujud zat? Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imamul Haramain, Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, wujud adalah sifat. Nah, sifat itu sifat apa? Maujud, ma'dum, hal atau amrun i'tibari. Kata mereka wujud tergolong hal, tapi namanya hal nafsiyah yang adanya tidak dikarenakan oleh suatu karena. Nah, udah, itu intinya sampai situ dulu. Nanti akan kita jelaskan wujud versinya Imam Asy'ari. Ya, pada bulan yang akan datang akan kita jelaskan biar kita dudukkan betul. Ya, antara kedua pendapat, yaitu apakah wujud itu sifat, apakah wujud sebagai zat, akan kita dudukkan kajiannya pada bulan yang akan datang. Ya, nah, insya Allah saya kembalikan dulu ke moderator.